mode kameranya. Kita akan mulai pertemuan pada hari ini. Saya buka pertemuan pada pagi menjelang siang ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kesehatan senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Amin. Baik, adik-adik sekalian, ini kebetulan hari libur nasional ya, Waisak. Kalau peserta U1 ini ada yang merayakannya, Pak Yarel? Waisak? Tidak ada ya? Yang ada Hindu ya? Tidak ya, Hindu ya. Kalau Hindu nyepi ya biasanya ya. Baik. Pada hari ini kita punya waktu paling tidak kurang lebih 50 menit ya. 50 menit kita bisa selesaikan, jadi nanti kita optimalkan saja waktu pertemuan pada hari ini. Ini masuk harusnya pertemuan ke-9, tetapi yang ke-8 nanti pengganti hari Senin ya Pak Erel, karena kemarin bentrok dengan acara dosen tamu. Baik, pada hari ini akan memasuki materi lebih mengenali teori tentang kepemimpinan, dan nanti pertemuan yang berikutnya masuk kepada model ataupun tipe kepemimpinan ya. Jadi masuk pada tanggal 27 ya, hari Senin. Itu nanti kita melihat tipe gaya kepemimpinan situasional ya, atau disebut juga kontingensi. Kemudian dilanjut juga dengan tipe model kepemimpinan yang lainnya. Baik adik-adik, saya akan coba share screen ya. Mohon yang belum diaktifkan bisa diaktifkan. Ini share screen-nya, coba saya lihat. Sudahkah mulai nampak share screen saya? Sudah Bapak. Siap. Baik, ini saya coba perbesar. Untuk memperbesar layar, pakai yang mana ya, Pak Farel? Layar ini, tayangan. Apa ini, give view, coba more. Script. Ini agak besar dikit. Baik, jadi adik-adik sekalian, tadi sudah kita buka ya bersama-sama dengan berdoa bersama-sama. Nah, di sini materinya adik-adik hari ini mengenai pengantar ya, kemudian maksud pemimpin ataupun kepemimpinan yang sering sudah kita bahas ya. Kemudian latar belakang sejarah
pemimpin ataupun kepemimpinan, ya. Kemudian musabab munculnya kepemimpinan, sifat-sifat pemimpin, peran pemimpin, dan tipe gaya kepemimpinan. Namun belum masuk kepada bagian daripada gaya ataupun tipe kepemimpinan yang lebih detail, ya. Nah, sering kita pernah diskusikan di kelas, ya, yaitu berkaitan dengan apa itu pemimpin, gitu kan, adik-adik. Jadi boleh nanti adik-adik juga memberi komen begitu, ya, atau berkontribusi. Kalau pemimpin lebih kepada persoalan apa, adik-adik? Persoalan individunya, ya, persoalan orangnya. Jadi bagaimana pemimpin itu mempunyai apa namanya jiwa kepemimpinannya. Nah, sedangkan kepemimpinan itu sendiri apa, adik-adik? Kita review aja. Halo, supaya ada apa? Timbal balik, brainstorming. Halo? Izin Pak, Siap. kegiatan untuk mempengaruhi seseorang agar bisa memiliki tujuan yang sama dengan kita, Pak. Ya, betul. Jadi lebih kepada proses, ya, bagaimana pemimpin itu mempengaruhi orang lain, ya, sehingga dia mau mengikuti apa yang diinginkan, tentunya untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri, ya. Oke. Kemudian mengapa harus ada pemimpin? Halo? Mengapa harus ada pemimpin? Di rumah tangga ada, di unit organisasi kecil, besar, sedang, menengah, nasional, internasional juga ada. Mengapa harus ada pemimpin? Halo? Suaranya mana? Halo? Izin Pak. Supaya Ya. ada yang mengarahkan, Pak. Siap, ya, supaya ada yang mengarahkan. Jadi jelas, ya, apa tahapan-tahapan yang akan dilakukan dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembiayaan, pengendalian, ya, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Terus siklusnya demikian. Jadi harus ada yang mengatur, ya, baik di level top maupun middle maupun di level bawah, di lower itu harus ada pemimpin, ya, di bagian, subbagian, di unit yang lebih besar. Oke. Kemudian, nah, yang dipimpin itu apa saja, ya? Ternyata ada administrasinya, ada organisasinya, ada manajemennya, ya. Jadi kalau administrasi tentu tentang apa ini, adik-adik? Halo? Iya, dan catat-mencatat, Pak. Betul, paling sederhana catat mencatat, ya. Jadi mengarsipkan, membukukan, merapihkan, tetapi yang lebih luas juga sama, menertibkan, ya, semua pembukuan, semua catatan tadi yang lebih besar menjadi suatu pelaporan yang tersusun dengan baik. Nah, catatan ini dilakukan di dalam suatu organisasi. Nah, organisasi sendiri apa, adik-adik? Sebuah wadah yang berisi Wadahnya, tempatnya, betul, ya. Tempatnya, wadahnya, rumahnya, ya. Nah, sedangkan manajemen, halo? prosesnya, Pak. Prosesnya dari mulai pendataan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, atau ada yang disebut poskop, ada yang poek gitu, ya, poak gitu, ya, dan lain sebagainya, actuating, controlling. Nah, itu semuanya diatur harus oleh pemimpin, ya. Prosesnya adalah kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Nah, dengan demikian tipe pemimpin itu ternyata
apa namanya, mempunyai karakter, mempunyai sifat-sifat yang memang berbeda-beda ya. Oke ya, kemarin juga sempat dibahas ya di dalam UTS begitu ya. Nah ini kita review aja karena kalau nanti dalam UAS itu lebih kepada pendalaman ya, lebih kepada pendalaman, kepada contoh-contoh konkret ya, bagaimana setiap tipe-tipe kepemimpinan baik masa kini ya, masa depan ataupun dikaitkan dengan beberapa model tipe kepemimpinan yang tentunya nanti setiap kelompok akan membahas ya, akan membahas satu persatu setiap kelompoknya tingkat kedalaman untuk setiap tipe. Nanti ada informasinya yang harus dilakukan selama sekitar 2 minggu ke depan ya. Mungkin di pertemuan 11 bisa nanti kita membahasnya lebih detail ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Bagaimana manusia itu memerlukan tadi pemimpin ya, sejak adanya manusia di muka bumi sampai zaman dulu zaman purbakala, kemudian modern, sekarang tetap ya harus ada tadi pemimpin. Jadi pemimpin itu tumbuh sejak adanya suatu kehidupan ya, adanya suatu kehidupan. Ya ini perlu adanya pemimpin ya, pemimpin supaya tadi terarah ya, jelas apa yang mau dikerjakannya ya. Oke. Nah, kemudian juga tadi untuk mencapai tujuan organisasi ya, dan ternyata pemimpin itu tidak bisa ya bekerja sendiri. Makanya ada bagian, ada subbagian, ada staf ya untuk di setiap levelnya, di setiap bagiannya, dan pemimpinnya terus bisa memberi tadi semangat ya, pengaruh, mendorong anggotanya supaya mau berkehendak untuk melakukan kegiatan. Jadi kepemimpinan itu adalah sifat yang diperlukan oleh seseorang melaksanakan tadi manajemen ya, manajemen organisasi. Jadi intinya seputar itu, Adik-adik ya, seputar itu. Nanti kita coba lebih rincinya kita lihat ya. Nah, jadi di dalamnya tentu ada program, ada kegiatan ya, kemudian ada pembiayaan. Nah, tetapi anggotanya ini betul-betul diikutsertakan sejak awal. Jadi dia merasa memiliki ya sense of belonging, tidak hanya sebagai pelaku atau subjek, tapi dia juga sebagai objek. Jadi dia merasa memiliki dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sehingga untuk mencapai goals, tujuan, visi misi itu dia merasa berkontribusi ya. Dia berkinerja ya, wajar kalau dia mendapatkan salary ya, keuntungan ataupun yang didapat reward dari setiap kegiatan yang dilakukan di unit kerja tertentu ya. Oke. Nah, ini juga beberapa pengertian yang sering kita bahas, tetapi memang sifat itu bisa terbentuk sejak lahir atau bakat gitu, tetapi juga bisa dengan melalui pelatihan ataupun pengalaman-pengalaman ya. Jadi pemimpin itu bisa berkembang ya. Kalau zaman dulu kerajaan misalnya dinasti, orang tuanya pemimpin, anaknya bisa menjadi pemimpin ya. Bahkan ada juga tidak hanya pemimpin itu seorang pria, lelaki, tetapi wanita pun juga bisa menjadi pemimpin. Nah, kalau sekarang adanya dengan sistem demokrasi itu adanya pemilihan ya, pemilihan. Jadi tidak harus turun temurun gitu. Jadi tergantung sistem ya yang dipergunakannya. Oke ya. Nah, jadi tadi ada sedikit disinggung mengenai pemimpin maupun kepemimpinan ya di dalam suatu wadah organisasi, tentu dengan di-manage ya. Di dalamnya ada administrasi. Tadi mengapa muncul kepemimpinan ya, karena tadi perlunya ya diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, nanti ke depannya pertemuan-pertemuan berikutnya adalah tipe gaya-gaya kepemimpinan dan bagaimana syarat-syarat kepemimpinan itu bisa terlaksana dengan baik, karena pemimpin itu juga harus mempunyai kewenangan
harus mempunyai kekuasaan sehingga dia bisa ya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi, mengarahkan anggotanya ya, anggotanya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ternyata kalau kita lihat teori ya kepemimpinan yang muncul itu adanya beberapa perbedaan. Perbedaan ini bisa karena metodologinya, ya, bisa juga karena penelitiannya, karena berbagai perguruan tinggi itu meneliti bagaimana kepemimpinan di suatu unit kerja ya yang berbeda ya. Kemudian menginterpretasikannya juga bisa berlainan, termasuk kesimpulan yang dibuat ya berkaitan dengan bagaimana teori kepemimpinan itu muncul ya. Nah, dengan demikian jadi setiap teori ini ya itu akan dipandang paling baik, paling benar, paling tepat oleh para penganut ya yang mengikuti suatu teori tertentu. Jadi istilahnya wah teori saya yang paling baik, teori saya yang paling benar. Tetapi semua teori itu kan terus berkembang ya, terus diteliti dan sebagainya. Nah, dari beberapa teori ya, beberapa teori yang ada begitu ini banyak sekali ya. Ada teori-teori yang berkaitan dengan kepribadian, dengan sikap, dengan perilaku, dengan situasi ya, hubungan ya, interkoneksi ya, interrelasi antar manusia, ada teori beri memberi ya, ada kenyataan dan harapan ya, kemudian juga ekologi, ada teori lebih. Nah, kalau teori lebih ini tentu pemimpin itu biasanya harus mempunyai kelebihan ataupun mempunyai keunggulan dibanding dengan anggotanya, ya. Baik secara pengetahuan, wawasan, pendidikan, keterampilan, ya, keahlian, bahkan juga fisik kadang-kadang berpengaruh, ya. Kalau dia yang kuat, nah, yang sehat, nah, beda dengan orang-orang yang lemah misalnya. Nah, ini juga ada yang disebut teori lebih. Ataupun juga teori dinamik yang itu akan berubah terus sesuai situasi dan kondisi ya, sesuai situasi dan kondisi. Nah, sebab musabab timbulnya ini ada berbagai teori ya, ada teori genetis, ada teori sosial ataupun lingkungan, ada juga teori ekologis. Kalau teori genetis itu biasanya tadi karena bakat ya, karena turunan, karena lahir gitu ya. Sejak lahir sudah ada jiwa kepemimpinannya begitu ya. Sedangkan secara sosial ataupun lingkungan ini kebalikan ya, kebalikan daripada teori genetis gitu. Jadi tidak harus sejak bakat, tapi dia juga bisa berdasarkan pengalaman, pendidikan gitu ya, pelatihan, pengetahuan itu bisa menjadi pemimpin ya. Atau yang lebih baik lagi dia sudah punya bakat ya, sudah ada bawaan, dilatih lagi itu akan lebih profesional lagi sebagai pemimpin. Nah, kalau teori ekologis itu dia bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam suatu lingkungan tertentu ya. Nah, jadi kalau teori genetis ini sejak lahir, jadi sejak lahir bakatnya itu alami ya. Jadi semacam ditakdirkan ya menjadi pemimpin dalam situasi apapun. Nah, ini biasanya kalau zaman dulu kala itu di dalam kerajaan-kerajaan begitu ya. Itu muncul seperti itu ya. Nah, kalau teori apa berikutnya itu serba sifat ya, serba sifat atau teori dia menjadi orang besar karena sejak bakatnya, sejak turunannya sudah ada gitu ya. Nah, ini disebut juga dengan great man theory ya, ataupun teori orang besar ya. Ini teori genetik bahwa sejak lahir gitu ya, itu dia punya bakat gitu ya. Nah, sedangkan yang teori lingkungan ini lawan daripada teori genetis atau kebalikannya. Nah, ini bisa saja disiapkan
ya, sejak kecil, sejak awal ada pelatihan kepemimpinan, kemudian ada pendidikan, ada dibentuk ya, makanya ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan ya, itu berjenjang gitu ya, berjenjang. Jadi setiap orang bisa saja akan menjadi pemimpin, ada melalui usaha, penyiapan, pendidikan, ya, pelatihan ya, apalagi didorong oleh kemauan sendiri, ibda binafsik ya, dari dirinya sendiri. Nah, ini juga bisa menjadi pemimpin ya. Nah, kalau teori sosial juga ini kebalikan dari teori genetik tadi, jadi dia bisa menyesuaikan ya dengan situasi, kondisi, waktu, tempat, keadaan yang mana saat itu memerlukan ya adanya suatu pemimpin tertentu ya. Apakah di lingkungan adat misalnya atau apa di kepemerintahan begitu ya. Apakah di kebudayaan tertentu atau di keagamaan ya. Ini juga bisa memunculkan suatu kepemimpinan. Nah, ada juga teori hubungan kepribadian dengan situasi. Jadi dia bagaimana mengenal dirinya sendiri, yang di awal kita melihat bagaimana ada potensi diri ya pada seseorang, kemudian juga bisa juga mengenali kelompoknya ya, orang-orang yang dipimpinnya. Nah, sehingga dengan mengenali sifat situasi tertentu ya dengan lingkungannya, ini juga dia bisa menyesuaikan diri ya. Ini yang disebut teori hubungan kepribadian dan situasi ya. Kita lanjut, kepemimpinan itu bisa karena adanya perangai atau sifat pribadi perilaku seseorang begitu ya, personal begitu. Bisa juga sifat dari kelompok-kelompok tertentu ya. Ya, jadi anggota-anggotanya ini bagaimana mayoritas ya, dominasinya gitu ya. Tetapi juga bisa kepemimpinan ini dihadapkan kepada sesuatu kejadian ya, kejadian, problem begitu ya, masalah yang dihadapi ya oleh kelompok ya. Nah, ini juga bisa terbentuk suatu kepemimpinan tertentu ya. Ini sesuai dengan situasi kondisinya ya. Nah, ada lagi teori hubungan antar manusia ya. Jadi hubungan interrelation ya antara sesuatu anggota dengan anggota yang lain, tetapi dia akan saling mempengaruhi ya, apalagi saling memberikan manfaat ya. Tidak adanya ya merugikan, tetapi saling membutuhkan ya, yang satu dengan yang lainnya. Jadi ini hubungan antar manusia ya. Jadi ini bisa saja terjadi karena manusia itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus ada saling keterkaitan yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi saling membutuhkan ya. Jadi ada ahli teknik, ahli kimia ya, ahli perdagangan dan lain sebagainya. Ini saling saling memberikan manfaat ya, saling memberikan manfaat. Oke. Nah, ada juga tadi teori khusus beri memberi ya. Jadi interaksi ya dalam bentuk tukar menukar ya. Apa keahlian seseorang yang satu dengan yang lainnya. Ini biasanya dalam teamwork atau jejaring kerja ya. Jejaring kerja antar organisasi ya. Jadi yang satu ahli di bidang IT misalnya ya, organisasi unit tertentu, satu ahli di bidang produk ya, apakah produk jasa, makanan, kuliner begitu ya. Yang satu lagi bentuk packaging dan lain sebagainya. Nah, ini saling memberikan manfaat sehingga bisa saling menguntungkan ya, saling menguntungkan ya. Jadi bisa memberikan manfaat ya, berkontribusi di dalam suatu jejaring networking ya. Bisa dia antar daerah, antar wilayah, bahkan antar negara ya. Ini saling memberikan kontribusi manfaat keuntungan ya. Kemudian ada lagi teori kegiatan dan harapan. Jadi ini ada aksi, ada reaksi ya, ada interaksi ya antar pihak ya. Jadi pemimpin ini bertindak
tidak boleh sampai mengecewakan harapan kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi kelompok yang lainnya juga berharap ada manfaat ya dari kepemimpinan yang diberikan ya oleh setiap pemimpin-pemimpin tertentu dalam aksi ataupun reaksi kegiatan di dalam kelompok tertentu ya. Oke. Ada lagi teori ekologis ya, ini sintetis gitu ya, bahwa pemimpin bila sejak lahir telah mempunyai bakat ya. Nah, bakat ini kemudian ditempa ya, punya pengalaman, punya usaha begitu ya. Pendidikan tadi, pelatihan, ada juga tuntutan lingkungan yang terus berkembang ya. Adanya VUCA, adanya globalisasi ya, adanya dunia tanpa batas ya, adanya digitalisasi dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi ya bakat yang sudah ada itu terus ditingkatkan kemampuannya, profesionalismenya di dalam kepemimpinan ya. Nah, ini teori ekologi juga sama ya, di situ bagaimana menghubungkan ya antara sesuatu yang memberikan manfaat positif ya dengan teori sosial, bahwa kelompok tertentu dengan kelompok yang lainnya ini akan saling memberikan manfaat ya, terkait juga tadi teori genetik ya. Nah, kalau diperhatikan dari George Terry ya, ada principle of management ya, ini ada teori suportif disebutnya, ada teori sosiologis ya, ada teori psikologis dan juga teori otokratis ya. Apa saja yang dimaksud dengan suportif? Ini biasanya pemimpin itu bisa memberikan dorongan ya, suportif, memberi pengaruh ya, memberi arahan begitu kepada kelompoknya. Sedangkan teori sosiologis ini bagaimana dia menyesuaikan ya dengan situasi kondisi dari anggotanya. Ya, kalau psikologis ini juga diperhatikan dengan bagaimana kelompok tertentu itu mempunyai pengaruh ataupun mempunyai keinginan tertentu sesuai dengan situasinya. Tapi kalau otokratis ini lebih kepada perintah ya. Perintah ya, kepada perintah. Jadi senangnya hanya diperintah untuk bisa mengerjakan. Jadi secara rincinya seperti ini. Jadi kalau suportif itu dia lebih banyak mendukung, mensupport begitu ya. Yang sosiologis ini melancarkan relasi hubungan organisasi ya, sebagai usaha untuk menyelesaikan sesuatu konflik atau persoalan ya yang terjadi, sehingga itu bisa diatasi dengan baik. Jadi ada kompromi ya, ada negosiasi ya, itu bisa diantisipasi, bisa dimanage ya. Sedangkan psikologis ini biasanya berkaitan dengan sistem motivasi ya, motivasi, memperhatikan psikis atau kejiwaan ya, harga diri ya, ataupun keinginan, harapan, kebutuhan, minat tertentu dari anggotanya. Jadi ada kelompok-kelompok yang minder, ada yang kelompok-kelompok yang terlalu berani ke depan, ada kelompok-kelompok yang biasa-biasa saja. Nah, ini juga pemimpin harus bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan. Sedangkan yang otokratis ini biasanya lebih kepada kekuasaan. Jadi otoriter lebih kepada paksaan ya. Jadi pengawasannya yang ketat ya, keras ya. Jadi dia harus apa ya, dipacu begitu baru dia mau bekerja. Nah, ini biasanya tergantung level-level daripada anggota di dalam suatu kelompok tertentu ya. Oke. Nah, ada teori lebih ya. Teori lebih ini biasanya pemimpin itu harus mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Tadi ada pendidikannya, ada pikirannya, ada idenya, ada kreativitasnya ya, harus bisa kelebihan lebih dari anggotanya ya. Kelebihan dari badannya juga ini lebih
kekar, lebih kuat, begitu lebih sehat ya, lebih pemberani gitu ya, ataupun juga kelebihan rohaniahnya ya. Rohaniahnya, kejiwaannya, keagamaannya, keyakinannya itu harus melebihi daripada anggota-anggotanya. Ini yang disebut teori lebih ya. Kita lanjut. Halo, adik-adik, masih terdengar suara saya? Masih, Halo. Pak. Siap, Masih, Pak. siap. Oke, nah pemimpin ya, pemimpin ini dapat menggerakkan orang lain. Tadi betul yang di awal kita sudah diskusikan. Ya, ini Pak Fairel Ketua, tolong nanti dicek ya. Ini ada 22 ya, berarti ada 2 orang yang belum masuk ke dalam daring ini ya. Untuk nanti dicatat ya, Fairel ya. Halo. Siap. Oke, jadi menggerakkan orang lain ini, jadi adanya daya kepengikutsertaan ya, baik secara naruli ya, nafsu, tradisi, adat ya, agama ya, budi nurani ataupun peraturan. Jadi sekarang ini semuanya harus jelas ya SOP-nya, jelas aturan mainnya ya. Nah, ini biasanya kepemimpinan transaksional itu jelas ya, apa ruang lingkupnya ya, apa rewardnya, apa salary-nya ya, apa sanksinya ya, apa ruang lingkup yang akan dikerjakan. Jadi semuanya diatur ya, semuanya diatur ya. Jadi harus bisa jelas ya, job description-nya itu jelas gitu ya. Kemudian sifat-sifat kepemimpinan juga tentu harus adil ya. Harus adil, menjadi teladan, dan tidak boleh ada yang disebut anak emas ya. Membeda-bedakan ya, yang satu dengan yang lainnya. Jadi harus adil, semuanya bisa diangkat, semuanya bisa didorong untuk terus meningkatkan kinerja. Kalau yang belum sekolahnya belum selesai supaya bisa diselesaikan, ya apakah dia dari S1, S2, S3 itu didorong ya, disupport supaya keterampilannya, wawasannya, pengetahuannya meningkat ya. Jadi jangan membeda-bedakan ya. Jadi di situ juga pemimpin harus mempunyai teknikal ya, strategi ya, cara ya, manajemen strategi ya, bagaimana mencapai suatu tujuan sehingga sasaran-sasaran ya yang akan dicapai setiap tahapannya itu bisa tercapai dengan baik ya. Nah, ini juga teori kepemimpinan. Nah, teknik kepemimpinan itu sendiri dari mulai menyiapkan bawahan supaya bersedia menjadi pengikut, kemudian juga kita memberi teladan ya yang baik, makanya ada istilah ingarso sing tulodo. Terus apalagi Adik-adik? Ing madio mangun karso. Terus halo Adik-adik? Tut wuri handa yani. Ya, jadi kalau di depan memberi contoh teladan, di tengah mendorong ya, menarik juga yang di bawahnya ya, kemudian juga yang di belakang juga harus memberikan contoh yang baik juga ya. Jadi memberi perintah ya secara bertahap, jangan sekaligus gitu ya. Jelas tahapannya ya. Jadi ada yang bisa bersifat memberi coach begitu ya, coach atau juga memberikan pengarahan ya, ataupun juga konsultasi, atau juga kita harus koordinasi dengan yang selevel ya, yang selevel. Kalau ke atasan kita bisa konsultasi. Nah, kemudian menggunakan sistem komunikasi jadi 2 arah begitu, two way traffic begitu ya, sehingga adanya komunikasi yang baik, tidak satu arah. Nah, yang terakhir juga harus bisa memberikan fasilitas dan kemudahan. Jadi jangan sampai adanya kesulitan ya.
untuk mendukung bekerjanya anggota ya, untuk mendukung bekerjanya anggota ya. Ini teknik kepemimpinan. Kita lanjut. Jadi apa itu kepemimpinan? Tadi sudah kita bahas, lebih kepada proses ya. Proses mempengaruhi ya, ya, tentunya disesuaikan dengan situasi dan juga kondisi ya, situasi dan kondisi. Nah, kemudian ada lagi arti kepemimpinan, jadi bisa saja secara tradisional atau juga bisa juga sesudah tahun 90-an, berarti lebih modern ya, globalisasi. Tetapi secara prinsip bahwa itu adalah bagaimana untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan ya, sesuai dengan peran fungsi organisasi itu sendiri ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya bahwa kepemimpinan itu, leadership itu ya adalah merupakan hal yang kunci berhasil atau gagal atau tidak berhasilnya suatu organisasi ya. Berhasilnya atau gagalnya memanage suatu organisasi. Berhasil gagalnya mengatur administrasi. Itu adalah pemimpin atau leader ya. Sedangkan prosesnya, leadershipnya itu adalah mempengaruhi kualitas daripada kepemimpinan itu sendiri sehingga tercapainya suatu tujuan organisasi yang diharapkan ya. Nah, jadi bahwa kepemimpinan itu tentu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, termasuk diri kita sendiri pun akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya ya, apakah itu diri sendiri di dalam keluarga ya atau di kelompok-kelompok tertentu gitu ya, itu juga akan ditanya ya kepemimpinannya. Jadi ada yang memang legal aspek begitu ya, sesuai ketentuan aturan, tapi juga secara kepribadian, keagamaan juga itu sama. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, ini kita sudah bahas kemarin pemimpin bedanya dengan manajer ya. Kemudian juga beberapa teori yang berkaitan dengan kepemimpinan juga ini ada kesamaan ya, ada perbedaan, tetapi bagaimana tadi mempengaruhi ya, memanfaatkan, memberdayakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya sehingga akan terwujud ataupun tercapai apa yang diharapkan di dalam organisasi itu sendiri ya. Oke, ini berbagai teori ya tentang kepemimpinan, itu ada perbedaan, ada persamaan ya. Tetapi yang jelas semuanya untuk ya mempengaruhi orang lain mencapai tujuan organisasi yang diharapkan, termasuk juga meningkatkan kinerja, produktivitas ya, kemampuan kinerja daripada para anggotanya ya, anggotanya. Jadi adanya pemimpin tadi top, middle ataupun lower begitu ya. Dia mempunyai wewenang ya untuk memimpin dan juga mendelegasikan ya kepada seksi atau subseksi atau bagian ya ataupun bawahannya tertentu sampai kepada staf ya, kepada staf sehingga tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang akan tercapai, akan terrealisasi, akan terwujud secara berjenjang ataupun secara bertahap gitu ya, bertahap. Dan di setiap tahapannya itu bisa dievaluasi keberhasilan maupun kegagalannya. Jadi di sini pemimpin harus bisa memonitoring, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi ya bagaimana berjalannya suatu organisasi. Baik ya. Nah, dengan demikian bahwa
kepemimpinan itu proses interaktif ya, yang dinamis ya, dari pimpinan ya, bawahan ya, ataupun staf, termasuk situasi, kondisi, perkembangan suatu organisasi tersebut ya. Dan itu pun dibagi tugas habis ya kepada anggota yang berada di dalam organisasi itu sendiri ya, yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Oke, kita lanjut. Juga ini ada beberapa pengertian. Jadi kadang-kadang kepemimpinan itu juga merupakan suatu seni ya. Seni itu adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa keindahan. Jadi pemimpin juga harus mempunyai jiwa seni ya. Jadi jangan terlalu serius begitu ya. Jadi anggotanya juga jadi senang gitu ya. Jadi senang dengan di bawah kepemimpinan pemimpin tertentu ya. Jadi di situ sehingga dia akan bekerja ikhlas gitu ya, akan mengikuti suatu proses, tadi merasa diikutsertakan gitu ya, diajak gitu ya untuk mencapai tujuannya, sehingga dia senang ya, dia merasa memiliki organisasi itu sendiri. Jadi beberapa tentang pengertian juga ini ada perbedaan maupun persamaan dari para ahli ya, dari para ahli. Nah, kemudian juga ini sama ya, jadi tetapi prinsipnya adalah merupakan kerjasama mempengaruhi ya, dengan sukarela, mereka tidak merasa terpaksa melakukan aktivitas kinerja untuk bekerja ya, untuk menghasilkan sesuatu produk, sesuatu sehingga apa yang diharapkan di dalam organisasi itu bisa tercapai ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini beberapa pengertian juga sama ya. Jadi prinsipnya mempengaruhi ya, kemudian menentukan tujuan ya, ada visi, ada misi, ada program, ada kegiatan ya, ada aktivitas ya. Kemudian juga adanya kerjasama ya, adanya kerjasama ataupun bahkan tidak hanya dalam satu organisasi, tapi antar organisasi atau jejaring kerja. Kalau di dalam organisasinya itu sendiri biasanya disebut tim kerja efektif atau teamwork gitu ya. Gabungan dari beberapa ahli untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Oke. Nah, selanjutnya juga ini beberapa pengertian juga, ini juga walaupun pendapat ahli yang lain, tetapi prinsipnya sama ya. Bagaimana seseorang anggota itu merasa memberikan manfaat ya, kontribusi kepada organisasinya, sehingga dia dengan ikhlas melakukan aktivitas kegiatan di dalam organisasinya itu sendiri. Ya, tentu juga pimpinan harus memperhatikan fasilitas, kebutuhan ya dari anggotanya ya, dari individunya. Oke. Nah, ini sama juga ya, jadi kerja yang kolektif karena tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi untuk mencapai tujuan, jadi tujuan organisasi juga tujuan bersama yang ingin dicapai ya, yang ingin dicapai. Oke. Nah, ini juga beberapa pengertian juga hampir sama, tetapi itu merupakan seni. Jadi seni bagaimana memimpin dengan baik sehingga anggotanya merasa merasa senang gitu ya, merasa senang ya mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpin. Bahkan dia punya kreativitas ya, kreativitas sendiri karena sudah diberikan kepercayaan ya secara demokratis, dia akan berinovasi ya, dia akan menyesuaikan ya. Jadi tanpa diperintah pun dia akan senang ya untuk melakukan sesuai dengan job description-nya, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya ya, ruang lingkup tugasnya. Oke. Nah, jadi pendekatan
kepemimpinan juga ada berdasarkan sifat, ya, sifat dari pribadi itu sendiri, ya. Ada juga perilaku, ya, perilaku karakter, ya. Ada juga dengan sesuai situasional, ya, situasional karakter yang ada di dalam suatu organisasi tertentu. Jadi dia bisa menyesuaikan, ya, menyesuaikan situasi, kondisi di mana dia memimpin, ya, memimpin suatu organisasi tertentu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa kualitas kepemimpinan, ya. Dia harus mempunyai bijaksana, adil, ya, senang meningkatkan kemampuan, ya, kemudian kerjasama, ya, juga meningkatkan energi stamina, ya, yang di awal kita sudah bahas bagaimana energi kepemimpinan itu, ya. Kemudian ada keinginan karakter yang tinggi, ya, menghadapi resiko, komunikasi yang baik, ya, memahami apa yang diharapkan oleh anggotanya, ya, terus juga bisa menyelesaikan persoalan dengan efektif, efisien, begitu, ya. Tapi juga harus humor, ya. Jadi jangan terlalu serius, gitu, jangan terlalu serius. Artinya dia bisa komunikatif, ya, komunikatif dengan anggotanya, ya, dengan anggotanya. Nah, ini beberapa perilaku kepemimpinan. Jadi dia bisa mengatakan sesuatu dengan baik, ya. Dia bisa menghimbau juga anggotanya, terus bisa juga mengkonsultasikan, juga bisa bergabung, ya, dengan organisasi yang lain, juga bisa memberi, artinya apa yang diperlukan oleh anggota juga bisa terpenuhi. Jadi ini perilaku kepemimpinan yang harus bisa dikuasai secara baik, ya, oleh pemimpin itu sendiri. Nah, ini fungsi kepemimpinan, ya. Jadi bagaimana mengarahkan anggotanya itu untuk mencapai kepentingan tujuan organisasi. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi tujuan organisasi, baik itu organisasi secara keseluruhan maupun orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri, ya. Dengan memperhatikan prinsip kepemimpinan tadi, bagaimana menentukan tujuan, visi misi, ya, mengkoordinasikan, ya, kemudian menyesuaikan, kemudian juga kerjasama antar kelompok, tidak hanya perorangan, ada antar bagian, antar subbagian, ya, kemudian juga hubungan yang baik, ya, antar anggota, ya, ini perlu ditunjukkan dengan baik. Oke, nah ini kepemimpinan efektif yang waktu di awal sudah kita bahas, ya, bagaimana supaya pemimpin itu bisa tidak hanya teknikal, ya, tetapi juga harus juga berintegritas, ya, berintegritas. Oke, nah ini tantangan, ya, tantangan kepemimpinan ternyata banyak sekali, ya, tantangannya, ya. Tantangannya termasuk juga ada kepemimpinan yang populis, ya, ini juga kadang-kadang hanya untuk kepentingan sendiri, ya, tetapi tidak memperhatikan kepentingan publik misalnya, ya. Nah, ini juga tantangan yang harus antisipasi ke depan, ya. Nah, ini mengapa diperlukan kepemimpinan yang baik, karena ya tadi harus budaya kerjanya, ya, kerja sama tim, ya, kepercayaan, ya. Nah, sehingga betul-betul pemimpin itu tidak hanya berintegritas, tetapi kompetensinya juga harus ditingkatkan terus, ya, termasuk konsistensi, kesetiaan kepada anggota, ya, termasuk kepada pelanggan, ya, ya, juga itu harus setia, ya, setia melayani Anda. Nah, termasuk keterbukaan, ya, keterbukaan. Baik, kita lanjut, ya, sedikit lagi, ya. Nah, ini kemampuan
pemimpin juga tadi harus bisa menggerakkan tim kerja secara efektif, ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan kepada anggotanya. Nah, ada yang harus spesifik, ya. Pemimpin itu kemampuan komunikasi transformasional. Jadi bisa mendorong, bisa membimbing, ya, bisa mengarahkan, begitu ya. Bisa juga mengatasi sesuatu yang dihadapi oleh anggotanya, ya. Juga memberikan pelayanan yang baik, ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini keuntungannya, ya, kalau pemimpin itu bisa menyesuaikan, berarti dia bisa menyesuaikan saling ketergantungan antar anggotanya, antara bagiannya. Jadi dia harus bisa mampu, ya, menciptakan situasi yang kondusif, ya, situasi kondusif, ya, tentunya dengan prinsip-prinsip itu 4P, ya, yang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi memanage, ya, dengan baik. Oke. Selanjutnya, nah, ini ada tipe gaya-gaya kepemimpinan, ya, nanti akan masuk di pertemuan yang berikutnya, insya Allah hari Senin, gitu ya. Jadi pemimpin itu mempunyai sifat, ya, mempunyai kebiasaan, mempunyai temperamen, ya, mempunyai watak, ya, kepribadian, ya, yang unik ataupun khas, sehingga tingkah laku gayanya lah yang membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, ini tipe atau sifat, ya. Nah, jadi yang mana diwujudkan dalam gaya, ya, atau style, ya, yang akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya, sehingga muncul beberapa tipe kepemimpinan, ya. Sehingga muncul beberapa tipe kepemimpinan. Jadi itu adik-adik sekalian, dan seperti biasa, ya, persiapan nanti UAS ini, ya, materi hari ini, ya, adik-adik tentu dalam kelompok saja, ya. Kelompok itu membuat semacam analisis, ya, mengenai materi yang tadi disajikan, ya. Kemudian seperti biasa dibuat laporannya masuk ke Google Drive, ya. Kalau tugas individu itu adik-adik harus rutin membuat learning journal, ya, walaupun hanya sedikit, begitu ya. Dan ini penting nanti adik-adik untuk memberikan jawaban di dalam UAS, ya, bagaimana pendapat adik-adik khususnya, ya, pengamatan di dalam kelompoknya, ya. Jadi dibiasakan, ya, adanya yang disebut juga listen learn, ya, listen learn secara pribadi, ya. Makanya di kelompok ada secara kelompok, tapi adik-adik sudah punya. Jadi pada saat menjawab itu akan ada ciri khas, ya, perbedaan dengan yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu beberapa hal adik-adik, ya. Waktu juga lah yang membatasi kita. Nanti untuk tugas selanjutnya nanti saya share di WA Group, ya, untuk tugas kelompok, untuk pertemuan ke-11. Jadi ini dari 8, 9 hari Senin, 10 tanggal 30, 11 nanti tanggal 6 Juni, ya. Jadi tidak terasa UAS akan semakin berdekat, ya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Saya stop screen sharing dulu. Bentar. Iya. Ya. Begitu adik-adik sekalian. Ini sudah memenuhi, ya, viral dari waktu minimal kita di 50 menit, ya. 50 menit. Silakan. Nah, nampak viral. Nah, ya. Kita harus senang, ya, di sini senang, di sana senang, ya. Oke, nah ini juga Aina. Apa kabar Aina? Baik, Pak.
Siap. Ini saya cek juga nih, ada Viral, ada Amelia. Ini mana yang lain coba diaktifkan? Halo? Hogan, mana Hogan? Nadia, Faisal, Rifa, Fatia. Berarti 2 sekarang nambah ya, Varial 2, 3 ya. Berarti tinggal 1 orang. Siapa? Varial, coba 1 orang yang belum hadir. Anur, Varial? Pak. Ya? Anur, Pak. Anur. Ada Ya, berita Pak. kemana Anur? Gak ada, Pak. Oh siap. Oke, Si Anur. Anur sakit Bapak, dianya harus sakit. diinfus. Oh. Di mana, di rumah sakit mana? Kurang tahu juga Pak, kemarin dianya sudah ke dokter juga kemarin. Ya. Ya, oke kalau gitu kita berdoa ya, mendoakan semoga Anur segera disembuhkan oleh Tuhan ya. Amin, sehat kembali ya. Sehat lagi. Oke, adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan? Pertemuan berikutnya hari Senin ya, itu jam berapa Varial? Hari Senin itu jam 10 apa jam 8 ya? Varial? Jam 8, Pak. Jam 8 ya. Jadi jam setengah 8 kita sudah siap di kampus ya. Itu hari Senin, itu akan membahas kepemimpinan situasional. Kemudian tanggal berikutnya hari Kamis ya. Tanggal berapa ya? Itu tanggal 30 ya. Tanggal 30 nanti kita kepemimpinan transformasional. Kemudian tanggal 6-nya kita akan diskusi presentasi ya. Nanti tugasnya akan saya share di WA Group ya, Varial ya. Untuk Ya, Pak. pertemuan ini. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Ada, Dek? Halo? Aina, ada mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Pak. Amelia? Cukup, Pak. Ini kok Muhammad Najan Azmi wajahnya wanita ya? Bisa gitu ya? Ada Hogan, aman Hogan? Aman Pak. Aman, oke ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup saja pertemuan ini. Nah, ini juga Ane tukar-tukaran nih dengan siapa nih Ane Febrian ya, tempat duduknya. Ya, oke. Saya kira demikian ya. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai Terima jumpa kasih, ya Pak. hari Senin. Sehat selalu semuanya. Makasih, Pak. Baik Pak. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Siap.